Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah ekonomi internasional dan pada pertemuan kali ini kita mau ngobrolin tentang economic growth dan economic development, serta bagaimana kedua hal ini saling berkorelasi. Kenapa? Karena pada dasarnya setiap interaksi ekonomi internasional itu pada akhirnya memang dimaksudkan untuk agar sebuah negara bisa mencapai pertama economic growth, yang economic growth ini biasanya ditandai atau dihitung berdasarkan pendapatan negara, utamanya dihitung oleh GDP atau PDB, Produk Domestik Bruto. Kalau teman-teman lupa, Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product itu dirumuskan atau merupakan akumulasi dari jumlah konsumsi, jumlah investasi, jumlah pengeluaran pemerintah, serta selisih antara ekspor dengan impor. Yang kedua, interaksi tersebut juga tidak hanya untuk mendorong kenaikan pendapatan negara secara makro, tetapi juga untuk mendorong economic development, yang economic development ini biasanya ditandai dengan peningkatan kualitas well-being atau standar kehidupan. Dan ketika ngobrolin well-being, ini konsepnya memang sangat abstrak dan belum ada satu definisi yang bisa merangkum semua gambaran orang tentang well-being, sehingga kemudian dalam konteks ekonomi itu biasanya diukur dengan Human Development Index. Dari sini kemudian muncul pertanyaan, sebetulnya bagaimana sih hubungan atau korelasi antara economic growth dengan economic development? Apakah dia saling mempengaruhi selalu secara positif, ataukah kadang-kadang bisa tidak positif juga, atau bahkan mungkin sangat kontradiktif? Kita mulai dengan economic growth terlebih dahulu. Gimana sih caranya agar ekonomi suatu negara bisa tumbuh? Ada dua teori yang mencoba menjelaskan. Yang pertama, old theory. Kalau menurut old theory, ekonomi negara bisa tumbuh jika capital labor ratio-nya atau capital deepening-nya itu naik. Yang kedua, adanya efisiensi teknologi karena peningkatan kualitas teknologi yang digunakan. Ini bisa saling berhubungan. Capital labor ratio itu adalah situasi di mana modal lebih besar ketimbang penyerapan labor atau tenaga kerja. Contohnya misalkan kalau teman-teman belanja di toko-toko swalayan di negara-negara maju, itu sudah ada namanya self-service checkout. Atau teman-teman bisa menghitung sendiri sih berapa total belanjaan teman-teman. Kalau di Indonesia misalkan teman-teman datang ke Alfamart atau Indomaret, itu kan biasanya kasirnya yang menghitungkan jumlah belanjaannya. Nah, kalau di negara maju itu sudah ada self-service checkout untuk konsumen, sehingga kemudian konsumen nggak perlu ngantri, sehingga bagi perusahaan mereka bisa meminimalisasi biaya yang harus mereka keluarkan untuk membayar upah tenaga kerja, karena upah tenaga kerjanya mahal, sehingga kemudian mereka melakukan investasi dalam teknologi dan yang akhirnya menghasilkan efisiensi. Kemudian dalam konteks ini butuh dua hal untuk mencapai capital labor ratio dan efisiensi teknologi. Yang pertama itu domestic savings dan yang kedua foreign savings. Jadi investasi itu sangat dibutuhkan untuk mencapai economic growth berdasarkan old teori, karena kapital sangat signifikan perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ada yang dinamakan new theory. Kalau new theory, selain dua faktor tadi, ada faktor tambahan yang memang dianggap dominan, yaitu human capital atau SDM. Nah, dari sini kemudian muncul kesadaran atau pemahaman bahwa economic growth itu juga butuh didorong oleh peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan, karena kedua hal ini setidaknya itu bisa meningkatkan kualitas human, yang kualitas manusia ini bisa mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Secara diagram, Reinert menunjukkan seperti ini. Jadi, education dan health atau pendidikan dan kesehatan bisa secara langsung maupun tidak langsung itu mempengaruhi Human Development Index. Nanti ini kita akan kembali kepada ini ketika ngobrolin soal economic development. Nah, tetapi dalam konteks ini Reinert menunjukkan bagaimana
pendidikan dan kesehatan mendorong peningkatan kualitas manusia, sehingga human capital-nya bagus kualitasnya, kemudian dari human capital ini mendorong income per kapita. Income per kapita itu akan mendorong pada Human Development Index. Di sisi lain juga pendidikan dan kesehatan bisa langsung mempengaruhi Human Development Index. Ini salah satu titik temu antara economic growth dan economic development. Nanti kita akan kembali tentang hal tersebut belakangan. Kemudian ada dua hal lain yang juga menurut Rainer mendorong economic growth. Yang pertama itu adalah perdagangan internasional. Karena perdagangan internasional misalkan itu bisa mendorong penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Misalkan yang asalnya industri itu tidak ada, kemudian ketika dibuka perdagangan internasional, maka industrinya menjadi muncul. Ketika industri muncul, dia butuh tenaga kerja, dia menyerap tenaga kerja, dia memberikan pendapatan bagi sekian banyak orang. Yang kemudian yang kedua, mendorong persaingan di pasar domestik. Ketika ada perdagangan internasional, ada barang impor yang masuk. Barang impor yang masuk katakanlah bisa jadi kualitasnya lebih baik, sehingga pasar dalam negeri bereaksi untuk meningkatkan kualitas agar bisa bersaing dengan produk impor yang masuk juga. Kemudian yang ketiga, berkontribusi pada efisiensi teknologi. Nah, persaingan yang menjadi semakin ketat, kemudian keterbukaan pasar itu pada akhirnya mendorong setiap pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional untuk melakukan penyerapan teknologi termutakhir sehingga mendorong terjadinya inovasi. Nah, penyerapan teknologi mutakhir ini juga bisa kemudian didistribusikan dalam tanda kutip dari negara maju ke negara berkembang, sehingga kemudian yang bertumbuh secara ekonomi itu bisa lebih banyak. Yang kedua, ada pengaruh juga dari institusi atau lembaga karena peran mereka dalam mengatur rule of the game atau aturan mainnya, sehingga kemudian pada akhirnya mempengaruhi bahkan membentuk interaksi ekonomi internasional yang terjadi, yang pada akhirnya menentukan seberapa besar, seberapa tinggi, seberapa cepat ekonomi growth suatu negara. Rainer memberikan contoh beberapa hal dalam bentuk kategori, kemudian elemen dan relevansinya. Tetapi yang ingin saya kasih contoh misalkan kayak regulasi, di Indonesia ada beberapa lembaga yang mengatur regulasi keuangan, kemudian mengatur regulasi iklim investasi, mengatur regulasi ekspor-impor, yang regulasi-regulasi ini berperan terhadap besar atau tidaknya jumlah ekspor dan impor, aman atau tidaknya melakukan perdagangan internasional, aman atau tidaknya melakukan investasi, yang jika semua lembaga ini kemudian mendorong terciptanya ekosistem ekonomi atau perdagangan yang baik, yang positif, maka secara teoritis itu akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Lalu apa sih sebetulnya kaitannya dengan economic development? Tadi sudah disinggung sedikit di awal, economic development diukur dengan Human Development Index, walaupun ini bukan satu-satunya pengukuran. Sekali lagi karena konsep well-being yang sangat luas dan sangat abstrak. Nah, tapi dalam konteks Human Development Index ini kita akan lihat agak nyambung juga dengan new theory dalam konteks economic growth. Human Development Index ini diukur oleh 3 komponen utama, yaitu pendapatan per kapita, di mana ketika mengukur pendapatan per kapita ini, pembobotannya itu dikurangi untuk populasi yang memiliki pendapatan sangat besar atau higher level of economic. Kenapa begitu? Karena bisa jadi sebetulnya misalkan kan kalau pendapatan per kapita itu jumlah total pendapatan negara dibagi jumlah populasi, sederhananya seperti itu. Nah, kadang-kadang jumlah pendapatan negara ini secara besar itu didominasi oleh segelintir orang di kalangan atas. Sehingga kemudian kalau dihitung secara rata-rata memang mungkin sudah sejahtera, padahal secara fakta di lapangan bisa jadi sebetulnya yang sejahtera hanya sedikit, tapi karena jumlah uang yang mereka miliki sangat banyak, sehingga itu bisa membuat seolah-olah negara itu sudah sejahtera. Nah, yang kedua ada life
ekspektasi atau angka harapan hidup biasanya juga diukur dengan berapa jumlah kematian, kemudian diukur juga dengan pendidikan kesehatan, dengan fasilitas kesehatan yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi sejauh mana orang bisa bertahan hidup gitu. Dan yang ketiga ada education atau pendidikan, yang mana ketika berbicara soal pendidikan ini ada 2 komponen utama. Yang pertama enrollment terhadap pendidikan yang dasar, menengah, dan atas. Kemudian ada adult literasi atau literasi orang-orang dewasa. Nah, kesemua faktor ini kemudian, menjadi komponen untuk mengkuantifikasi seberapa seberapa tinggi atau seberapa berkualitas, manusianya. Nah, dari sini kita melihat ada korelasi antara economic growth dan economic development, di mana tadi kita melihat bahwa economic development ini dipengaruhi oleh, atau diukur oleh Human Development Index, dan Human Development Index ini diukur oleh education, life ekspektasi, dan pendapatan per kapita. Sehingga kemudian si objektif inilah yang harus diwujudkan oleh economic growth. Tetapi di sisi lain, untuk mencapai economic growth juga menurut New Theory perlu investasi di education terutama dan kesehatan, sehingga menjadi ada hubungan yang timbal balik. Jika economic growth berfokus pada hanya peningkatan pendapatan melalui perdagangan atau melalui, lembaga yang didorong untuk memudahkan iklim investasi dan iklim perdagangan, mmm, maka kemudian maka pertumbuhan ekonomi belum tentu bisa menghadirkan pertumbuhan atau human atau economic development, karena memang ada faktor-faktor sosial yang tidak diakomodasi. Tetapi jika pertumbuhan ekonomi itu juga mengakomodasi atau berinvestasi pada pendidikan dan kesehatan yang memang secara tidak langsung dan langsung akan mempengaruhi kualitas manusianya, dan kualitas manusianya akan juga mendorong pada economic growth, maka pertumbuhan ekonomi dan economic development itu bisa berjalan beriringan, saling mempengaruhi satu sama lain secara positif. Seperti itu. Nah, biasanya karena ada aspek sosial dalam economic development yang tidak selalu sejalan dengan keinginan untuk mendorong economic growth berorientasi hanya sekadar perdagangan, maka ada Sustainable Development Goals yang dikawal oleh UNDP, yang di dalamnya itu memuat misalkan cita-cita untuk agar negara tidak memiliki lagi masyarakat miskin, kemudian agar tidak ada lagi orang yang kelaparan, agar kesehatannya bagus, fasilitas kesehatannya bagus, pendidikan kesehatannya bagus, agar pendidikan secara umum juga bagus, kemudian ada kesetaraan gender, dan seterusnya. Yang semua ini adalah aspek-aspek yang mendorong pada terciptanya well-being atau standar kehidupan yang lebih baik, yang bisa secara langsung maupun tidak langsung mendorong economic growth. Walau kalau kita fokus pada economic growth berdasarkan perspektif ekonomi dan perdagangan aja, belum tentu dia akan mendorong pada terciptanya ke-17 poin Sustainable Development Goals ini. Karena bisa jadi economic growth-nya tinggi, tapi karena tidak berbasis kesadaran sosial, bisa jadi sebetulnya poverty-nya masih ada, hungernya masih ada, karena economic growth-nya dikuasai oleh segelintir orang di suatu level ekonomi tertentu aja. Itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.